Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi di channel teman-teman tentang trading crypto lagi. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan bahas tentang pergerakan analisa untuk Bitcoin teman-teman ya, dan pergerakan kripto untuk di beberapa minggu ke depan. Ini analisa prediksi saya bagaimana teman-teman. Oke, sebelumnya kenalkan dulu teman-teman, nama saya Edo ya. Jadi sekali ini Bitcoin di harga 55.500 ya. Kemarin sempat naik di tadi siang ya, sempat naik di area 57.000, kemudian ditarik lagi teman-teman di area 55.000 lagi ya. Mungkin karena efek leverage trading ya. Jadi mereka sudah buy kemudian ya take profit teman-teman. Seperti biasa ya kalau leverage. Tapi ini Bitcoin sekarang masih cukup dominan teman-teman, atau cukup masih stagnan, atau cukup sangat bagus ya teman-teman untuk di beberapa minggu ini. Dan kita chart weekly teman-teman, ini cukup mengindikasikan di sini ada candle cukup sangat besar teman-teman, engulfingnya cukup sangat tinggi. Biasanya kalau candle-candle besar seperti ini teman-teman, di beberapa minggu ke depan nanti Bitcoin juga akan mengalami kenaikan ya. Jadi akan timbul candle-candle merah yang gede-gede juga teman-teman ya. Oke ya. Nah, seperti ini contohnya gimana Bang? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada candle weekly cukup besar ya. Di sini juga diikuti candle-candle selanjutnya teman-teman ya, untuk di minggu ke depan. Ya mungkin Bitcoin next target teman-teman bisa tembus di area 64.000 ya. Oke, kita langsung aja ke chartnya teman-teman kalau boleh tahu ya. Sekarang teman-teman di sini chartnya sekarang untuk Bitcoin di level ekstrim sangat great ya. Jadi cukup sangat banyak orang yang sudah masuk di area Bitcoin. Dan kita lihat untuk di chartnya teman-teman, kita bisa lihat. Nah, di weekly, sorry ya, di daily, di chart daily teman-teman, kemarin cukup koreksi tajam ya, hampir menyentuh 51.000. Tapi teman-teman di sini ada candle penekanan ya, apa ibaratnya ini ekor bawah ini cukup sangat panjang. Ini mengindikasikan bahwa di sini terdapat level support teman-teman, atau level yang cukup baik ya teman-teman, untuk kita entry lagi untuk di area sini nanti kalau misalkan Bitcoin koreksi turun kemudian akan naik lagi kembali ya. Oke, jadi teman-teman untuk koreksi beli nanti silakan aja beli di area 52.000 sampai 51.000 kalau misalkan teman-teman mau entry lagi. Tapi kalau mau hold teman-teman juga nggak masalah nanti ya. Oke, tinggal lihat aja dulu portofolionya. Oke, next teman-teman, ini ada berita cukup sangat bagus juga teman-teman, dan ada cukup berita cukup sangat mengkhawatirkan, atau cukup ya untuk pergerakan paus teman-teman ya. Kita lihat di beberapa jam terakhir sekitar jam 2 ya, ini ada pergerakan besar. Di sini ada sekitar 20 juta USDT masuk ke wallet teman-teman di sini ya. Ini mungkin paus sudah take profit di sini. Ini di sini ada sekitar 76.000 US dollar, 70 juta US dollar teman-teman, atau tether ya. Ini masuk ke kompon ya teman-teman, atau kompon tether. Dan teman-teman ini ada 20 juta ya masuk dari Curve ya, masuk ke wallet. Jadi ini mungkin paus sudah take profit ya teman-teman, banyak di sini ya. Jadi ini indikasi saya, ini kemungkinan besar Bitcoin akan sedikit mengalami koreksi ya di area 55.000 atau 54.000, kemudian akan membentuk support di situ ya, membentuk support atau membentuk demand lagi teman-teman. Kemungkinan besar akan membentuk demand di area sini ya. Kemungkinan akan Bitcoin akan naik kembali ya untuk next target, untuk rally selanjutnya untuk di Bitcoin ini. Oke, next teman-teman, dan di sini ada berita cukup sangat bagus. Di sini ada total value locked ya, atau staking di sini. Nah, ini nilai terkunci dari DeFi melampaui 2 miliar dolar ya, antara lain Phantom, Avalanche, Harmony, Arbitrum atau TVL ya. Jadi sini keuangan di Central atau DeFi telah membengkak sedikit tahun ini pada tanggal 5 Oktober ya. Nilai total terkunci atau TVL teman-teman dalam protokol DeFi melewati 200 miliar dolar ya. Ini cukup sangat gede banget teman-teman. Jadi ibaratnya itu mereka emang bener-bener ingin staking, ibaratnya itu menyimpan di platform DeFi untuk dikembangkan nanti ya, mungkin untuk menjaga likuiditas dari koin tersebut teman-teman, agar kalau misalkan ada paus ya tidak anjloknya tidak terlalu parah ya. Ini cukup sangat bagus juga. Dan teman-teman di sini kita bisa lihat di sini ada berita dari Finball juga cukup sangat bagus. Jadi kata perkiraan saham Coinbase, analisis memperkirakan teman-teman ini kenaikan untuk 37% ya untuk Coinbase ya, untuk di Nasdaq teman-teman. Nasdaq Coin ya atau Coinbase menutup perdagangan Senin ya 26.265 ya US dollar, atau per lembarnya teman-teman menjadi naik menjadi 3% ya teman-teman, sekitar 25, naik lagi 25%, 10% selama 5 sesi perdagangan terakhir teman-teman. Kemungkinan
kripto seperti Bitcoin, Ethereum juga diperdagangkan lebih tinggi selama minggu terakhir ya, karena sentimen pasar positif di sektor cryptocurrency. Jadi kalau harga Coinbase naik, sahamnya otomatis teman-teman ini akan mempengaruhi harga pasar juga untuk di market kripto ya. Ya ini akan kedepannya akan naik juga teman-teman. Dan perkiraannya untuk di Nasdaq di Coinbase itu 37% ya, kemungkinan besar nanti banyak investor masuk ya, terutama untuk di cryptocurrency ya, entah Bitcoin atau token-token lainnya yang cukup sangat bagus dan memiliki project yang sangat oke. Oke teman-teman, di sini ada juga berita cukup sangat bagus ya, Venezuela teman-teman, di sini bandara Venezuela dan menerima pembayaran Bitcoin teman-teman di sini. Wow, sangat mantap karena Venezuela ini sekarang mata uangnya menjadi dolar teman-teman ya, jadi tidak pakai mata uangnya sendiri ya. Mungkin Venezuela akan mengadopsi Bitcoin juga teman-teman, menjadi opsi yang terbaik ya. Karena apa? Hyperinflasi cukup sangat tinggi ya untuk di Venezuela. Jadi mereka sekarang menggunakan mata uang dolar ya sebagian besar ya untuk diperdagangkan untuk kesehariannya mereka teman-teman di Venezuela. Dan untuk ya pertama awalnya Bitcoin teman-teman untuk di bandara ya, mungkin next entah di mall, entah di ya mungkin seperti di El Salvador nanti ya, mungkin ya mudah-mudahan aja Venezuela ya, mungkin negara-negara yang inflasi ini teman-teman mengadopsi kripto ya, mungkin negara-negara lain yang hampir-hampir nanti bisa mengadopsi kripto ya teman-teman ya. Oke, cukup sangat bagus teman-teman untuk beritanya. Dan di sini kemarin cukup sangat 1 jam ini ada berita FAD yang cukup sangat bagus. Sorry ya, berita FAD kok bagus ya, ini ada berita FUD teman-teman dari IMF. Di sini IMF mengulangi lebih banyak pengawasan untuk kripto dalam laporan terbaru tentang stabilitas keuangan ya. Dewan Stabilitas Keuangan Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan meningkatkan adopsi kripto berpotensi meningkatkan risiko terhadap ekonomi global ya, terutama ya dolar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kripto semakin banyak diadopsi ya, makin ya uang-uang fiat yang menguasai dunia sekarang, contohnya dolar ya, contohnya ya kayak euro atau pound sterling, Swiss franc, Aussie ya teman-teman, itu akan terpengaruh juga teman-teman kalau misalkan kripto ya. Mungkin lama-lama nanti kripto ini akan semakin banyak berdampingan teman-teman ya untuk kedepannya nanti di beberapa negara. Apalagi Swiss teman-teman sekarang sedang gencar-gencarnya ya untuk membangun ya blockchainnya sendiri mungkin nanti, karena Swiss ini dia ini mencetak uang berbasiskan dengan metal teman-teman. Jadi uang negara itu hampir nol inflasinya ya, jadi ibaratnya tuh sangat minim teman-teman inflasinya di negara Swiss ya. Jadi kita lihat aja dulu di sini ya, dalam laporan stabilitas keuangan global dirilis 12 Oktober, Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan adopsi aset kripto dan stablecoin di pasar negara berkembang dan ekonomi yang berkembang dapat menimbulkan tantangan ya bagi stabilitas perekonomian ya. Ini sangat bagus juga teman-teman. Jadi mungkin IMF mungkin ya awalnya menolak-nolak, nanti ya akan meregulasi sendiri teman-teman ya untuk cryptocurrency, apalagi untuk stablecoin ya. Seperti sekarang stablecoin kan berbasis dengan dolar teman-teman. Jadi kalau orang mencetak stablecoin harus dengan pakai dolar ya, atau USDT atau USDC atau MakerDAO dan lain-lain ya nanti ya. Oke, next teman-teman, di sini ada Coinbase. Nah, di sini FTX dan Coinbase. Di sini Coinbase akan mengikuti FTX.US ke perdagangan NFT ya. Jadi nanti FTX dan Coinbase ini akan membuka teman-teman, Coinbase ini ya akan membuka perdagangan NFT atau ya nanti seni digital teman-teman ya, untuk atau seni gambar-gambar online atau gambar replikan asli nih di market NFT-nya Coinbase teman-teman di sini. Oke, ini Coinbase akan membuka market NFT sebagai senjata token ya. Jadi pertukaran kripto meluncurkan Coinbase NFT, pasar yang akan memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual koleksi digital berbasis Ethereum. Ya, perusahaan mengumumkan Selasa teman-teman, platform NFT Coinbase diperkirakan akan diluncurkan pada akhir tahun ya, mungkin sekitar Desember ya akan meluncurkan NFT ya teman-teman, pasar NFT di Coinbase, sumber mengatakan pada Coindex teman-teman di sini. Oke teman-teman, ini cukup sangat bagus ya untuk NFT. Sekarang NFT itu akan mungkin dimulai dari aksi teman-teman atau adventure aksi ya, pertarungan antara Pokemon aksi. Nanti akan juga NFT ini akan berkembang ke GameFi yang lebih bagus lagi atau GameFi yang lebih ya seperti adventure ya, atau seperti petualangan RPG. Itu juga sangat akan diidam-idamkan teman-teman bagi pengguna game ya.
apalagi kayak Dota 2 teman-teman sekarang tuh sekarang gencar-gencarnya ya, meskipun sekarang pandemi ya, Dota 2 tuh cukup sangat bagus teman-teman kalau misalkan dibuat blockchain ya, atau ya serupa lah dengan Dota 2 ya, mungkin itu ide yang cukup sangat bagus ya untuk kedepannya nanti. Oke, next teman-teman, cukup sekian ya video singkat dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf. Ini mungkin kemungkinan besar si Bitcoin akan sedikit koreksi teman-teman ya, nanti silakan aja ambil aja di area yang saya bilang tadi di 51.000 atau 52.000 itu cukup sangat bagus, atau ambil area di area biru sini ya teman-teman untuk melakukan pembelian nanti ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan tambahkan aja di kolom komentar ya, mau bahas token apa nanti silakan tambahkan aja di komentar ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Stay di your, jaga kesehatannya, sampai jumpa di next video.